Yang pertama, kita memakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Yang kedua, jangan lupa pakai masker ya. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, jangan lupa jaga jarak. Dan yang kelima, tetap di rumah saja. Berusaha tidak corona, badan sehat, belajar pun tambah semangat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bunda Ru. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Selalu patuhi protokol kesehatan ya. Oke anak-anak, kali ini Bunda Ru akan mengajarkan materi kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oh ya anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kali ini Bunda Ru akan mengajak kalian untuk belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Coba lihat, amati gambar berikut. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya ya anak-anak. Yang mengalami pertumbuhan, tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Perkembangbiakan secara alami contohnya adalah dengan biji, tunas, umbi, akar tinggal, spora. Contoh perkembangbiakan dengan biji adalah pohon mangga, jambu, pohon jeruk, dan semangka. Perkembangbiakan dengan cara tunas, contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan dengan umbi, contohnya adalah umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Perkembangbiakan dengan akar tinggal, contohnya jahe, kunyit, temulawak, dan lengkuas. Sedangkan dengan cara spora adalah contohnya tumbuhan paku, lumut, dan ganggang. Nah anak-anak, sekarang ke perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan contohnya adalah dengan mencangkok, menyetek, dan menempel. Contoh tumbuhan yang dapat dibantu dengan mencangkok adalah pohon mangga, pohon jambu, dan pohon jeruk. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain permainan lompat bambu. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting. Saat bermain lompat bambu, jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, anak-anak, selain memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk, warna daun, dan bentuk biji yang berbeda-beda. Bentuk daun dan biji yang berbeda-beda juga dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Daun kering dan biji-bijian dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering maupun biji-bijian disebut kerajinan mozaik.
Contoh membuat mozaik dari daun kering, perhatikan langkah-langkah berikut. Ambil beberapa helai daun kering, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Menempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Selain menggunakan daun kering dalam membuat mozaik, kita juga bisa menggunakan biji-bijian. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahap pertama penyelesaiannya adalah pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Langkah kedua, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji dalam setiap tempat. Kejadian ini ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dari langkah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari 10 dibagi 2 caranya adalah 10 kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dapat dilakukan seperti berikut ini. Contohnya, 52 dibagi 2. Langkah pertama, angka 5 sebagai puluhan kita bagi dengan angka 2 yang mendekati adalah hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Kita letakkan di bawah angka 5. Lalu sekarang kita kurangkan hasilnya adalah 1. Kita letakkan lurus puluhan. Selanjutnya angka 2 kita turunkan sebagai satuan. Nah, kita lihat sisanya adalah 12. 12 ini kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Kita letakkan di atas, kemudian 6 kita kalikan 2. Hasilnya 12. Kita letakkan di bawah angka 12. Lalu kita kurangkan sehingga diperoleh sisanya adalah 0. Jadi hasil dari 52 bagi 2 adalah 26. Nah, baiklah anak-anak. Setelah kita belajar dalam menghitung biji, maka sekarang Bundaru akan mengajak kalian untuk mengenal bunga sebagai bagian dari tumbuhan. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris.
Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran bersama Bunda Aru. Jangan lupa kerjakan soal di Google Form. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.